Fadila dengan NIM 2030110010 di IAIN Batu Sangkar. Baiklah, jangan lupa ya di like YouTube saya, like, comment, and subscribe. Baiklah, pada pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan tentang larutan. Jadi dengan tujuan yang pertama yaitu tentang konsep larutan. Lalu tujuan yang kedua yaitu jenis larutan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu tentang ikatan hidrogen. Lalu tujuan yang keempat yaitu tentang prinsip umum kelarutan. Lalu tujuan yang kelima yaitu ada jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Itu jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Lalu tujuan yang keenam yaitu ada kelarutan. Lalu tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang ketujuh yaitu tentang konsentrasi larutan. Baiklah, ini tujuan yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu tentang ada konsep larutan, jenis larutan, ikatan hidrogen, lalu juga ada prinsip umum kelarutan, jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik, kelarutan, dan konsentrasi larutan. Baiklah, tujuan pertama yaitu tentang konsep larutan. Konsep larutan, yaitu di mana larutan ini adalah campuran homogen. Campuran homogen itu maksudnya ialah campuran yang memiliki penampilan dan komposisi seragam. Jadi ada komponen-komponen dari larutan, yaitu ada zat terlarut dan ada juga pelarut. Komponen larutan itu ada dua, di mana ada zat terlarut dan pelarut. Jadi di mana zat terlarut itu dapat larut dalam pelarut karena molekul-molekul pelarut itu berfungsi untuk mensolvasi partikel zat terlarut. Yaitu mensolvasi itu maksudnya memisahkan antar partikel dari zat terlarut. Jadi ini yang dimaksud dengan zat terlarut dan juga pelarut. Jadi di sini ada contohnya itu misalnya NaCl. Jadi di sini contohnya ada NaCl atau garam dapur, di mana NaCl itu dilarutkan ke dalam air. NaCl itu terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Jadi partikel zat terlarut seperti ion Na dan ion Cl, dalam hal ini air akan mensolvasi atau memisahkan partikel-partikel tersebut. Air itu kan molekul polar. Artinya, di dalam molekul tersebut terjadi penutupan dalam molekul H2O. Atom hidrogen cenderung bermuatan positif dan atom oksigen cenderung bermuatan negatif. Jadi, dalam hal ini, NaCl itu bisa larut dalam air karena molekul air itu memisahkan antara ion Na+ dan ion Cl-. Di mana ion Na+ ini kan dikelilingi oleh atom oksigen dari H2O.
Karena Na+ dia akan berinteraksi dengan O yang cenderung negatif. Sedangkan ion Cl- akan dikelilingi oleh atom hidrogen dari H2O. Karena hidrogen kan cenderung positif dan Cl itu bermuatan negatif. Karena partikel bermuatan NaCl itu sudah memisah membentuk Na+ dan Cl-, maka dikatakan bahwa NaCl telah terlarut dalam air. Jika ada suatu zat memiliki ikatan ionik, maka larutan dalam air itu akan membentuk ion-ionnya. Jadi dalam komponen larutan itu, yaitu zat terlarut dan pelarut, pelarut itu disebut juga dengan solvent. Dan zat terlarut itu disebut dengan solvent. Atau disebut dengan solut. Jadi di mana pelarut itu komponen larutan yang lebih besar jumlahnya dibandingkan zat yang terlarut. Baiklah, selanjutnya tujuan yang kedua itu tentang jenis larutan. Jadi berdasarkan wujud zat itu terkait dalam pelarut, itu larutan terbagi atas 7, yaitu berdasarkan wujud zat. Berdasarkan wujud zat terlarut dalam pelarut itu larutan terbagi atas 7. Itu di sini saya buatkan tabelnya. Nih, di sini dia ada terbagi atas 7. Yang pertama itu ada jenis. Lalu di sini ada contohnya. Lalu di sini juga ada zat terlarut. Sini ada zat pelarut. Jadi untuk jenis yang pertama itu di mana larutan gas. Itu ada larutan gas. Yaitu di mana ada gas dalam gas. Di mana contoh gas dalam gas itu ialah ada udara. Lalu zat terlarutnya itu ada oksigen. Lalu zat pelarutnya itu ada nitrogen. Lalu selanjutnya ada larutan cair. Larutan cair ini ada gas dalam cair. Lalu juga ada padat dalam cair atau cair dalam cair. Nih, jadi kalau contoh dalam gas dalam cair itu contohnya itu ada air soda. Lalu zat terlarutnya itu ada CO2. Dan zat pelarutnya itu ada air. Selanjutnya cair dalam cair itu contohnya ada cuka. Lalu zat terlarutnya itu apa? Zat terlarutnya itu ada asam asetat. Zat pelarutnya itu ada air.
Selanjutnya padat dalam cair, itu contohnya ada air laut. Lalu zat terlarutnya itu ada garam. Dan zat pelarutnya itu sama, ada air. Selanjutnya ada larutan padat. Jadi ada cair dalam padat, dan padat dalam padat. Contoh dari cair dalam padat itu contohnya ada amalgam gigi. Lalu zat pelarutnya itu ada merkuri. Zat pelarutnya itu ada perak. Lalu untuk padat dalam padat itu contohnya ada baja. Zat pelarutnya itu ada karbon. Dan untuk zat pelarutnya itu ada besi. Jadi inilah jenis-jenis larutan, itu ada jenis larutan gas, jenis larutan cair, jenis larutan padat. Sedangkan yang gas itu dibagi atas satu saja, yaitu ada gas dalam cair. Sedangkan larutan cair itu ada gas dalam cair, cair dalam cair, padat dalam cair. Dan untuk larutan padat itu ada cair dalam padat dan padat dalam padat. Jadi inilah beserta contoh dan yang mana zat pelarut dan mana zat pelarutnya. Berdasarkan pelarut dalam suatu larutan, maka larutan itu dibagi atas 3 tipe, yaitu berdasarkan pelarut dalam suatu larutan, maka larutan itu dibagi atas 3 tipe. Yaitu yang pertama ada namanya larutan gas. Di mana larutan gas ini yaitu larutan gas tidak banyak interaksi. Larutan gas tidak banyak interaksi atau pengaruh suatu komponen terhadap yang lain. Karena partikelnya itu sangat berjauhan. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya larutan cair. Di mana larutan cair itu memiliki di mana partikelnya itu komponen larutan, di mana partikel komponen larutan terdapat interaksi yang relatif kuat atau partikel zat terlarut bergerak bersama pelarut.
sama pelarut, yaitu ke berbagai arah. Selanjutnya yang ketiga itu ada larutan padat. Jadi pelarut itu tidak bergerak. Pelarut tidak bergerak. Pelarut tidak bergerak karena berwujud padat. Kecuali, ada kecualinya ya, kecuali dia itu bisa dicairkan, atau kecuali bisa dicairkan. Jadi inilah berdasarkan pelarut dalam suatu larutan, maka larutan itu dibagi atas 3 tipe, yaitu ada larutan gas, larutan cair, dan juga larutan padat. Selanjutnya, tujuan yang ketiga ada ikatan hidrogen. Di mana ikatan hidrogen ini ia kebanyakan di alam reaksi berlangsung di dalam larutan air. Dalam larutan air. Jadi air itu terdiri dari 2 atom hidrogen. Terdiri dari 2 atom hidrogen, yaitu dan 1 atom oksigen. Kan dia itu H2O. Jadi yang kedua yaitu atom O lebih elektronegatif. Atom O lebih elektronegatif. Dan dari H sehingga bersifat polar. Dari H sehingga bersifat polar. Jadi di sini ada 2 atom H dan 1 atom O. Di mana O ini dia S+, sedangkan H S-. S+ itu disebut dengan elektropositif. Sedangkan S- itu elektronegatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan hidrogen yaitu ikatan yang terbentuk dari atom H atau yang terbentuk antara atom H dengan atom lain. Dengan atom lain yang sangat elektronegatif. Yang sangat elektronegatif itu seperti O, N, dan F. Lalu misalnya di sini ada molekul-molekul. Di sini ada 5, yaitu di mana antara ini dan ini itu disebut dengan ikatan hidrogen.
Dan ini disebut juga dengan ikatan hidrogen. Jadi ini contoh dari ikatan hidrogen pada molekul air. Pada tujuan yang keempat itu adalah prinsip umum kelarutan. Jadi di sini ada namanya istilah like dissolves like. Jadi di dalam istilah like dissolves like ini, ya mengatakan bahwa senyawa polar hanya dapat larut dengan senyawa polar. Dan untuk senyawa nonpolar hanya dapat larut dengan senyawa nonpolar. Jadi contohnya itu misalnya proses larutnya NaCl dan dalam air. Misalnya NaCl di dalam air. Ini contohnya. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan. Dan namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan larutan. Lalu di sini faktor-faktornya yang pertama itu ada ukuran partikel zat terlarut. Ukuran partikel zat terlarut. Lalu yang kedua ada pemanasan atau suhu. Lalu faktor yang ketiga itu ada namanya pengadukan. Jadi inilah prinsip umum kelarutan itu, dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan larutan. Itu ada ukuran partikel zat terlarut, ada pemanasan atau suhu, dan ada pengadukan. Selanjutnya ada tujuan yang kelima, yaitu jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jadi ada dinamakan dengan larutan elektrolit, dan larutan non elektrolit. Jadi di sini contohnya yang pertama, yaitu jika ada larutan NaCl. Jika ada larutan NaCl itu dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian larutan tersebut kita celupkan 2 buah elektroda. Dicelupkan 2 buah elektroda. Lalu di mana elektroda tersebut terhubung oleh sumber listrik dan sebuah lampu. Terhubung oleh sumber listrik dan sebuah lampu. Jadi di sini hasilnya yaitu apa yang akan terjadi? Yaitu yang terjadi yang pertama itu lampu menyala. Lampu menyala terang. Lalu adanya gelembung gas. Adanya gelembung gas. Jadi untuk larutan NaCl itu disebut dengan jika dia lampu menyala itu disebut dengan larutan elektrolit. Yang kedua itu ada larutan asam asetat.
atau disebut juga dengan larutan CH3COH. Kita perlakukan sama dengan larutan NaCl, maka hasilnya yaitu lampu menyala redup. Dan untuk ada gelembung gasnya, ada gelembung gas. Ini juga disebut dengan larutan elektrolit. Lalu yang ketiga ada larutan gula. 3. Larutan gula. Kita perlakukan sama juga dengan larutan NaCl dan larutan CH3COH, yaitu maka didapatkan lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung gas. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan NaCl dan larutan CH3COH atau larutan asam asetat itu disebut juga dengan larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit itu ialah dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan gula yaitu atau disebut juga dengan C6H12O6 itu larutan dinamakan larutan non-elektrolit, di mana ia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa NaCl dan CH3COH itu larutan elektrolit, sedangkan C6H12O6 itu larutan elektrolit? Itu dapat disimpulkan seperti ini. Jadi yang pertama itu ada namanya HCl, larutan HCl. Larutan HCl, di mana larutan NaCl. Di mana larutan NaCl ini kan larutan elektrolit kuat. Di mana pada NaCl dia itu kan senyawa ionik. Senyawa ionik, yaitu kan NaCl aki menjadi Na plus ditambah dengan Cl-. Jadi di mana pada larutan NaCl ini dia dapat senyawa, dia itu termasuk dalam senyawa ionik. Selanjutnya ada namanya larutan CH3COH. Jadi larutan CH3COH itu dia kovalen ya, kovalen. Dimana dia itu larutan elektrolit lemah. Jadi elektrolit itu dibagi atas dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi dalam larutan CH3COH itu termasuk dalam larutan elektrolit lemah, yaitu dia termasuk juga dengan kovalen, di mana CH3COOH itu CH itu di mana yaitu reaksi itu CH3COO- ditambah dengan H+. Jadi yaitu tidak sempurna atau dia hanya itu hanya prosesnya itu sebagian saja, sedangkan untuk larutan NaCl itu dia terionisasi sempurna. Selanjutnya yang ketiga itu ada larutan gula atau C6H12O6. Dia itu non elektrolit dan dia itu kovalen. Jadi untuk persamaan reaksinya yaitu
dia tidak memiliki persamaan reaksi. Jadi dia termasuk non elektrolit. Jadi selanjutnya yaitu percobaan pada padatan NaCl, yaitu dalam bentuk padatan. Jadi tadi itu kan ini kita memasukkan larutan, sedangkan ini contoh itu padatan NaCl. Apakah yang terjadi? Maka lampu tidak akan pernah menyala dan tidak akan pernah adanya gelembung gas, karena NaCl itu ionik, maka ia akan membentuk ion jika dilarutkan di dalam air. Jadi NaCl dia tidak memiliki persamaan dalam bentuk padatan. Nih, jadi tidak ada yang memisahkan ion Na+ dengan Cl-. Jadi senyawa apapun dalam bentuk padatan dia tidak akan pernah menjadi elektrolit. Jadi larutan itu dibagi atas dua. Dibagi atas dua, yaitu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi dalam elektrolit itu ia dapat mengion. Sedangkan non-elektrolit itu tidak dapat mengion. Jadi untuk elektrolit itu dibagi atas dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dalam elektrolit kuat itu dia mengion secara sempurna. Sedangkan yang lemah, elektrolit lemah itu mengion sebagian. Jadi contohnya yang kuat itu ada NaCl. Lalu contoh yang kedua dalam elektrolit kuat itu ada namanya CaCl2. Yaitu reaksinya itu Ca2+ tambah 2Cl-. Jadi contohnya untuk elektrolit lemah itu contohnya ada CH3COH. Lalu untuk non elektrolit itu di mana ia tidak dapat mengion. Lalu contohnya itu ada larutan urea, ada larutan gula tadi, ada urea, lalu juga ada alkohol. Jadi di mana jumlah partikel itu sama dengan, jadi jumlah partikel sama dengan larutan elektrolit itu lebih besar dari larutan non elektrolit. Kenapa begitu? Karena partikel elektrolit itu dapat memecah membentuk ion dan pasti hasilnya lebih banyak kan daripada yang non elektrolit. Jadi untuk menunjukkan banyaknya partikel itu dikenal dengan faktor. Jadi untuk menyatakan banyaknya partikel itu dikenal dengan faktor Van Hoff. Dengan istilah faktor
Van Hoff. Jadi ia dilambangkan dengan huruf I. Di mana untuk non-elektrolit itu I-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk yang elektrolit itu I-nya sama dengan alfa kali N kurang 1, alfa kali N kurang 1 ditambah 1. Jadi alfa itu disebut dengan derajat ionisasi. Alfa disebut dengan derajat ionisasi. Jadi untuk yang elektrolit kuat, itu alfanya sama dengan 1. Alfa sama dengan 1. Jadi I sama dengan N sama dengan jumlah ion. N itu sama dengan jumlah ion. Jadi untuk elektron kuat alfanya sama dengan 1. Dan jadi alfa misalnya contohnya itu ada NaCl. Jadi kan NaCl ini kan terdiri dari Na plus dan Cl min dalam bentuk larutan ya. Jadi di mana ia memiliki I-nya sama dengan 2. Sedangkan CaCl2 yaitu Ca2 plus ditambah 2Cl min itu I-nya sama dengan 3. Selanjutnya ada elektrolit lemah. Untuk elektrolit lemah itu alfanya di mana alfa kecil dari 1 dan alfa lebih besar dari 0. Jadi ini untuk yang elektrolit lemah. Jadi contohnya itu kan ada CH3COH. Nih, jadi di mana I-nya sama dengan alfa 2 dikurang 1 kali 1. Jadi I-nya sama dengan alfa tambah 1. Jadi I sama dengan, jadi I itu lebih kecil dari 1. Karena dia kan alfa itu kecil dari 1 dan besar dari 0. Materi yang ke-6 atau tujuan yang ke-6 itu adalah tentang kelarutan. Jadi kelarutan itu ialah banyaknya zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Jadi kelarutan itu ialah banyaknya zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Jadi biasanya itu dinyatakan dengan 100 gram pelarut. Biasanya dinyatakan dengan 100 gram pelarut. Nih contohnya, yaitu kelarutan NaCl. Kelarutan NaCl pada suhu 20 derajat Celcius adalah 360 gram. 360 gram per 100 gram air.
Selanjutnya yaitu berdasarkan kelarutan. Larutan dapat dibedakan atas 3 jenis. Itu berdasarkan kelarutan, larutan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, itu ada namanya larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh itu ialah jumlah zat terlarut kurang dari jumlah maksimum zat yang dapat larut pada suhu tertentu. Lalu yang kedua, itu adalah larutan, namanya larutan tepat jenuh. Jadi larutan tepat jenuh itu ialah jumlah zat terlarut maksimum yang dapat larut pada suhu tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Jadi larutan lewat jenuh itu ialah jumlah zat terlarut memiliki jumlah maksimum zat yang dapat larut pada suhu tertentu. Jadi larutan itu dapat dibedakan sejenis berdasarkan kelarutan, yaitu ada larutan tidak jenuh, dan larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Selanjutnya di sini ada contohnya, itu solut ditambah solvent, kristalisasi, disolusi menjadi larutan. Di mana ketika zat terlarut disebut saja dengan namanya solut, itu terlarut, maka atom-atomnya, molekul atau ion-ionnya tidak akan berinteraksi dengan solvent dan akan menjadi tersolvasi atau terlarut sempurna dan bisa berdifusi secara independen di dalam larutan tersebut. Tapi proses ini tidak dapat berlangsung dalam satu arah. Jadi ini dua arah. Jadi jika molekul atau ion itu bertabrakan dengan permukaan partikel solut yang belum terlarut, maka akan menempel kepada partikel kristalisasi. Jadi dia akan menempel kepada kristalisasi, di mana disolusi dan kristalisasi itu berlangsung secara terus-menerus selama ada sisa solid di dalam larutan tersebut. Dan hal ini akan menyebabkan suatu kesetimbangan dinamis analog, kesetimbangan yang mempertahankan tekanan uap pada larutan. Jadi sama, dan kita bisa mempresentasikan hal ini seperti yang ditunjukkan di atas tadi. Jadi solut ditambah solvent, dia akan terdisolusi dan juga akan terkristalisasi menjadi larutan. Dalam pembentukan larutan, dan ini akan terjadi secara terus-menerus, dia berada pada kesetimbangan. Walaupun di sini istilah pengendapan dan kristalasi itu dipakai untuk mendeskripsikan pemisahan larutan, padatan dari larutan, tapi kristalisasi itu lebih ke pembentukan dengan struktur kristalin yang bagus dan teratur. Sedangkan pengendapan itu hanya pembentukan segala jenis fase padatan dan biasanya dengan partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi tidak seteratur dan sebagus struktur kristal, proses disolusi dan partisipasi. Jadi contohnya ada lagi namanya proses disolusi dan partisipasi. Yaitu misalnya di sini ada jenuh, di sini ada tidak jenuh. Selanjutnya di sini ada proses disolusi, yaitu dari tidak jenuh menjadi jenuh dan menjadi super jenuh lalu ditambahkan kristal akan terbentuknya endapan. Jadi pada proses disolusi ini, ketika padatan itu kita tambahkan ke suatu solvent, di mana padatan ini bisa larut dalam solvent tersebut, maka partikel-partikel dalam sol ini dia akan meninggalkan permukaan padatan dan akan menjadi terlarut dalam solvent. Awalnya hal ini akan membentuk larutan yang tidak jenuh karena belum terlarut semua. Jadi ketika jumlah maksimum solut itu sudah terlarut, maka larutan ini akan menjadi jenuh. Ketika solut yang tersisa itu maka laju di mana partikel solut meninggalkan permukaan dari padatan
itu sama dengan laju di mana dari larutan kepadatan terdiri dari kesetimbangan. Di sini ada larutan superjenuh, biasanya terbentuk dari larutan jenuh dengan memfilter atau menyaring sisa solut yang tidak terlarut dan menurunkan suhu. Ketika ditambahkan biji kristal ditambahkan ke larutan superjenuh, maka partikel-partikel solut akan meninggalkan larutan dan membentuk kristal yang terendap, atau maka akan terjadinya pengendapan, maka terbentuknya pengendapan. Selanjutnya yaitu tujuan yang terakhir, yaitu tentang konsentrasi larutan. Jadi konsentrasi larutan itu ada namanya komposisi larutan. Jadi dalam komposisi larutan itu ia terdiri dari zat-zat larutan. Lalu di mana yaitu untuk memungkinkan komposisi ini ia akan dikenal juga dengan istilah kadar atau konsentrasi. Di mana dengan kadar dan atau konsentrasi ini itu dapat dinyatakan dengan satuan persen berat, lalu juga ada persen volume, lalu juga ada dinamakan dengan BPJ atau disebut juga dengan bagian persegi K. Jadi di sini untuk persen berat ini dimana berat zat terlarut terhadap zat kelarutan larutan. Jadi untuk rumus berat itu rumusnya di mana berat zat terlarut per berat total larutan. Lalu dikali dengan 100%. Jadi ini untuk rumus persen berat. Baiklah, di sini ada contoh soal menyangkut tentang persen berat. Yaitu diketahui AO 300 gram, Ag 200 gram, lalu pelarut 1900 gram. Lalu berapakah persen berat emas atau AU? Itu di sini kita cari dulu berat total dari semuanya. Berat total sama dengan 300 ditambah 200 ditambah 1900. Itu hasilnya sama dengan 2400. Nih, lalu untuk AU kan rumusnya kan tadi berat zat terlarut AU kan 300 dibagi dengan berat total larutan itu 2400 dikali dengan 100%. Jadi hasilnya yaitu 12,5%. Selanjutnya yang kedua tadi ada persen volume. Persen volume, yaitu di mana persen volume itu adalah fraksi volume zat terlarut terhadap total volume zat larutan. Rumusnya itu ialah volume zat terlarut dibagi dengan total volume zat terlarut dikali dengan 100%. Jadi untuk contoh soalnya misalnya itu diketahui diketahui 10 mili etanol alkohol dilarutkan dalam 100 mili air. 100 mili air. 100 ml air. Lalu berapakah persen alkoholnya? Di sini persen alkohol itu sama dengan 10. Nih, 10 dibagi dengan 100 lalu dikali dengan 100%. Jadi hasilnya itu sama dengan 9,09%.
Selanjutnya yaitu untuk menyatakan suatu kadar zat yang sangat sedikit itu kita digunakan bagian persejuta atau BPJ. BPJ yaitu itu dengan rumus kadar zat yaitu kadar zat terlarut per kadar pelarut. Dikali dengan 100%. Lalu di sini misalnya ada contohnya itu, yaitu ada air kolam renang memiliki 100 liter. Memiliki 100 liter, lalu dia memiliki kapasitas sebanyak 75 mg. Lalu berapa kadar kapasitasnya dalam BPJ? Di sini rho-nya sama dengan 1. Itu sama dengan 1 gram per mililiter. Lalu 100 liter itu kalau dijadikan gram itu sama dengan 100.000 gram. Lalu 75 mg kita jadikan ke gram, itu sama dengan 0,075 gram. Jadi di sini untuk kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu kita dapatkan di mana rumusnya yaitu 0,075 dibagi dengan 100.000. Ini dikali 10/6. Jadi dikali 10/6. Jadi hasilnya sama dengan 0,75 BPJ. Baiklah, di sini untuk memahaminya lebih lanjut, maka kita akan menggunakan contoh soal. Yaitu pertama, kita soal yang nomor 1, yaitu kemolaran suatu larutan 20%. Massa C2H5OH itu adalah. Jadi kita jawab. Jadi misalkan massa larutan itu kan 100 gram. Nah, lalu larutan, jadi larutan C2H5OH itu kan kita bagi 2, dimana untuk C2H5OH kan tadi sebanyak 20% sama dengan 20 gram. Lalu sisanya itu air, yaitu sebanyak 80 gram. Jadi di sini kita masukkan rumusnya. Molaritas sama dengan N dikali 1000 per P. Mol dikali 1000 per P. Jadi molnya itu kan 2 gram per mr. Mr-nya itu kan sama dengan 46 dikali dengan 1000 per P-nya kan 80. P-nya kan 80. Jadi ini kita coret jadi 4. Lalu didapatkan hasilnya itu 1000 per 184 sama dengan 5,43 mol. Jadi ini dia untuk jawaban nomor 1. Soal nomor 2, yaitu 150 gram larutan NaOH, yaitu dengan Ml 40, mempunyai konsentrasi 5 molar. Massa NaOH dalam larutan adalah. Jadi di sini untuk rumusnya, yaitu di mana 150 gram itu 150 gram larutan NaOH di mana NaOH itu kan X gram. Lalu untuk air itu sama dengan 150 dikurang X kali gram. Jadi di sini untuk molaritas itu sama dengan N dikali 1000 per T.
Jadi di sini 5 sama dengan X per 40 dikali dengan 1000 per 150 kurang X dikurang X. Jadi di sini dapat hasilnya 40. 1000 bagi 40 hasilnya 25. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi 150 dikurang X lalu sama dengan 5X. Sama dengan 5X. Jadi di sini jadinya itu 150 sama dengan 6X. Jadi X sama dengan 150 per 6. Jadi X-nya sama dengan 25 gram. Baiklah, di sini soal selanjutnya yaitu molaritas NaOH dalam air jika fraksi mol NaOH sama dengan 1/21 dan massa jenis 1,29 gram per mililiter adalah. Jadi NaOH itu sama dengan, kita misalkan aja, mol NaOH per mol NaOH ditambah dengan mol air. Jadi sama dengan 1/21. Jadi kita misalkan saja sebagai 1/1 ditambah 20. Jadi kan sama dengan 1/21 juga kan. Jadi di sini untuk mol NaOH sama dengan 1 mol, yaitu dimana massa NaOH itu sama dengan 1 dikali 40 sama dengan 40 gram. Lalu untuk mol air tadi sama dengan 20 kan, 20 mol. Jadi sama dengan massa air itu sama dengan 20 dikali 18 atau 20 dikali mR per itu kan 20 kan dikali 18 kan sama dengan 360. Jadi ditambahkan, jadi hasilnya 400 gram. 400 gram. Jadi massa larutan sama dengan 400 gram. Jadi untuk volume larutan itu sama dengan massa larutan per rho. Atau rho-nya itu sama dengan 400 gram per 1,29 gram per ml mililiter. Itu sama dengan hasilnya itu 320 mililiter. 320 mililiter. Jadi di mana untuk kita masukkan ke rumusnya, molaritas itu sama dengan mol dikali 1000 per P. Jadi kita masukkan saja sama per V ya jadinya ya sekarang karena ada volume. Jadi sama dengan 1 dikali 1000 per 1 dikali 1000 per 320. Itu hasilnya sama dengan 3,125 mol. Baiklah, contoh soal selanjutnya yaitu untuk membuat 2 liter larutan NaOH 0,05 molar diperlukan larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per mililiter sebanyak. Jadi di sini kan larutan NaOH itu kan tadi 8%. Nih, jadi misalkan massa larutan
Misalkan massa larutan itu kan totalnya tadi tuh ada 105. Dimana untuk NaOH sama dengan 8 gram. Lalu untuk air, sini kan untuk 100 gram. Air sisanya yaitu ada 92 gram. Jadi untuk volume itu massa larutan per rho. Massa larutan per rho itu sama dengan 100 gram dibagi dengan 1,25 gram per mililiter. Itu sama dengan 80 mililiter. Selanjutnya, untuk mencari kemolaran atau molaritas itu sama dengan mol dikali 1000 per V. Kita masukkan molnya sama dengan 8 di 8 per mr. mr-nya itu kan 40 dikali 1000 per V-nya kan tadi 80. Ini coret, hasilnya dapat 10. Ini coret juga, dapat hasilnya 25. Jadi di sini 25 per 10 sama dengan 2,5 M. Selanjutnya kita masukkan larutan NaOH. Sini. Larutan NaOH itu kan 2,5. Tadi kan kita dapat 2,5 mol. Jadi kita tambahkan air. Lalu di mana hasilnya itu 2000 ml, di mana 2000 ml itu kan dari 2 liter. Jadikan mililiter. Jadi 2000 ml. Jadi NaOH 0,05 molar. Jadi itu V1 dikali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 nya tadi kan ditanya, M1 nya kan tadi 2,5, V2 nya kan 2000, lalu untuk M2 nya kan 0,05. Jadi di sini V1 sama dengan 1000 per 2,5. Jadi V1 nya sama dengan 40 ml. Jadi ini untuk hasilnya. Jadi untuk kesimpulan pada materi saya kali ini yaitu tentang larutan, di mana larutan ini dibagi atas 3 tipe, yaitu ada larutan gas, larutan cair, dan juga ada larutan padat. Lalu untuk larutan juga dibagi atas menjadi 2, itu ada larutan elektrolit dan juga larutan non elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya itu dia adanya lampu menyala dan adanya gelembung gas. Sedangkan yang non elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dia tidak memiliki tidak adanya nyala pada lampu dan tidak adanya gelombang gas. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.